Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulia Nursari. Kali ini saya akan tunjukkan cara membuat jadwal acara atau meeting di Google Meet. Seperti yang semuanya tahu, saat ini meeting atau acara pertemuan baik di sekolah ataupun di instansi lainnya menggunakan Zoom atau Google Meet, atau ada juga yang menggunakan Webex atau yang lainnya juga banyak. Salah satunya yang sekarang sedang banyak digunakan yaitu Google Meet. Dan mungkin Anda salah satu di antara yang bertanya, bagaimana sih caranya kita menggunakan Google Meet atau kita membuat acara, membuat meeting di Google Meet? Nah, bagi kita atau bagi Anda seorang guru misalnya, Anda misalnya ingin mengadakan pertemuan dengan beberapa siswa. Mungkin tidak semua siswa bisa melaksanakan atau melakukan pertemuan di Google Meet, terkendala dengan perangkat. Tapi mungkin di antara siswa-siswa yang kita ajak, mungkin ada dari satu kelas, misalnya adalah seperempatnya, misalnya 10 orang atau 20 orang yang bisa mewakili yang lain, dan nanti bisa menyampaikan kepada siswa lainnya dalam kelompok di WA misalnya, karena WA itu yang umum digunakan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebelum saya lanjutkan, untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan silakan Anda lanjutkan tonton video ini sampai selesai. Ya, marilah kita mulai. Kita mulai dengan buka Google Apps, kemudian pilih Meet. Ini sudah terbuka. Kita jadwalkan rapat video dari Google Calendar. Nah, kita pilih ini ya. Jika kita sebagai host, biasanya kalau disebutnya yang membuka ruangan atau yang membuat jadwal. Nah, ini sudah terbuka. Kita isikan di sini jadwal atau judul acaranya, misalnya bolehlah diskusi kelas, boleh ditambah keterangan kelas berapa. Nah, kemudian ini misalnya jadwalnya hari ini. Nah, boleh kalau misalnya mau hari ini setting ini jam 11.30. Nah, kalau kita tidak mengaturnya, ini di sini otomatis waktu yang diberikan atau yang disediakan 1 jam. Tapi jika ingin kita sepanjang hari, tinggal checklist saja di sini. Artinya kita tidak dibatasi hanya beberapa jam saja, tapi bisa sampai sore atau malam. Kita bisa membuka ruangan Meet yang disetting ini ya. Tapi jika misalnya kita ingin sesuai jadwal saja yang kita buat, tidak usah di checklist. Nah, kemudian ini di sebelah ada zona waktu. Jika kita berada di wilayah barat atau WIB, di sini sudah WIB dan kita tidak usah menyetingnya lagi. Kita tutup saja. Kemudian berikutnya di sini ada pilihan Kalau misalnya kita hanya sewaktu-waktu atau insiden
detail, pilihnya tidak berulang. Tapi apabila kita ingin merutinkan, bisa harian, setiap hari, bisa mingguan pada hari Selasa, karena sekarang saya menjadwalkan hari Selasa. Nah, ini bisa dipilih, silahkan kalau misalnya mau rutin. Jika tidak, maka pilihnya tidak berulang. Yang berikutnya, nah di sini ada bergabung dengan Google Meet. Di sini ada alamat. Nah, inilah alamat link untuk acara meeting ini yang nanti kita share kepada peserta yang akan kita undang atau yang akan bergabung di acara ini. Bagaimana caranya? Kita klik saja ini, salin link rapat. Nah, kita klik. Nah, supaya tidak lupa, boleh disimpan dulu di grup WA. Biasa kita yang standar digunakan, yang umum adalah grup WA ya, yang setiap orang itu kalau grup WA itu punya. Ya. Nanti kita kopikan, kita kembali dulu ke sini. Kalau mau ditambahkan lokasi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ada notifikasi. Nah, ini sebelum ke jadwal yang ditetapkan, kita ada notifikasi pemberitahuan. Boleh diubah, boleh juga sesuai dengan ini 30 menit. Kalau mau ada notifikasinya muncul, maka tinggal tambahkan notifikasi. Ini kita yang membuatnya. Kemudian ini boleh dipilih, boleh umum, boleh pribadi, atau boleh juga biarkan saja seperti ini. Ini ke bawahnya ada deskripsi, silahkan mau ditambah, mau tidak juga, tidak apa-apa. Nah, mungkin itu cara membuat jadwal. Nah, kita tadi mau menyalin dulu alamat supaya nanti kita tidak lupa. Nah, biasanya kita simpan saja kita simpan alamat linknya untuk nanti disebar. Ya, simpan untuk nanti kita salin. Saya simpan di WA-nya keluarga saya. Kita kembali ke penjadwalan. Nah, ini sudah selesai. Cukup penjadwalan. Di sini kita simpan. Nah, di sini sudah ada jadwal yang barusan dibuat. Ini diskusi kelas jam 11.30 sampai jam 12.30. Nah, ini sudah selesai penjadwalannya ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin membuka ruangan tersebut jika sudah mendekati waktunya? Ya. Untuk membukanya, nah, kita buka Google Apps. Kita buka lagi Meet-nya. Nah, sini sudah ada tadi yang dijadwalkan, diskusi kelas yang tadi dibuat. Nah, ini boleh diklik di sini untuk membukanya. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke ruangan yang sudah kita buat acaranya. Kamera boleh dinonaktifkan, boleh juga diaktifkan. Nah, yang berikutnya, pilih gabung
sekarang. Jadi kita gabung dulu atau masuk dulu ke dalam ruangan yang sudah kita jadwalkan tadi. Nah, di sini kalau misalnya videonya itu dimatikan atau ini dinonaktifkan, berarti yang muncul di sini adalah foto profil kita atau inisial dari singkatan huruf kita apabila kita tidak menyertakan foto pada profil akun Google kita. Nah, ini di sini ada video yang saya nonaktifkan, kemudian sini ada mikrofon. Kalau mau bicara dibuka seperti ini, kalau misalnya sebagai peserta biasanya supaya tidak terjadi kegaduhan atau supaya terkondisi dengan baik, maka peserta biasanya dinonaktifkan atau dimute-kan, kecuali jika akan berbicara. Kalau akan berbicara tinggal dibuka saja. Nah, sekarang kita lihat dulu ke sebelah kiri. Di sini ada, ini judul tadi, judul acara. Kita buka apa isinya. Nah, ini adalah informasi mengenai jadwal yang sudah dibuat. Ini aksesnya, akses atau linknya ya. Nah, sekarang kita lihat ke atas sini. Sini ada partisipan. Kalau kita ingin melihat ada berapa orang yang mengikuti acara ini, tinggal klik. Nah, di sini kelihatan karena di sini hanya saya seorang, maka di sini hanya satu. Kemudian ini ada kolom chat, kita bisa dibuka sini. Nah, bagaimana cara mengirimkan pesan? Tinggal kita ketik di sini. Nah, misalnya ini seperti ini, contoh saja ya. Nah, itu cara mengirimkan chat dalam kolom chat. Kalau kita ingin tidak menampilkannya, tinggal di close saja. Nah, yang berikutnya, jika kita ingin menampilkan materi, maka kita akan mempresentasikan materi, maka kita share screen-nya di sini. Nah, ini tinggal kita klik ya, tapi sebelumnya kita harus sudah membuka file materi, boleh PPT misalnya atau file materi lainnya. Kita buka dulu sebelum kita masuk ke dalam room. Nah, kita buka di sini ya. Nah, pilih jendela. Nah, kita pilih materi di sini. Jadi boleh kita pilih tadi jendela yang sedang ditampilkan atau kita tinggal klik saja file materi yang kita mau sharekan. Nah, ini kita klik dulu, barusan sudah dibuka materi yang kita buka, tapi kita kembali ke halaman depan dari ruangan ini. Nah, kemudian kita share. Nah, di sini ada kita baca ada stop sharing. Artinya kita sedang berbagi materi atau kita sedang menayangkan atau mempresentasikan materi kita, dan inilah yang terlihat oleh peserta. Ini notifikasi dari Google Meet Anda melakukan presentasi. Nah, jika kita ingin menayangkan, tinggal kita klik saja penayangannya. Nah,
Mungkin begitulah cara membuat jadwal dan kita masuk ke dalam ruangan meeting atau acara yang kita jadwalkan tadi. Semoga apa yang saya tunjukkan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya ingatkan sebelum saya tutup, silahkan untuk yang belum subscribe, untuk subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.